Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak di dunia. Tak heran, mengingat AS memang merupakan salah satu kekuatan militer terbaik dunia yang ketangguhannya sudah terbukti sejak Perang Dunia Pertama. Dan dalam konteks senjata nuklir, tentu sahabat Kompas.com tahu soal peristiwa penjatuhan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa pengeboman itu dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang pada akhirnya membuat Jepang menyerah dalam perang. Peristiwa itu seolah membuka mata dunia akan daya rusak nuklir yang begitu mematikan. Nah, sebenarnya bagaimana doktrin nuklir dari negeri Paman Sam itu? Apakah memang AS memperbolehkan penggunaan senjata nuklir? Yuk kita bahas. Dalam laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2022, Washington memperbarui deklarasi nuklirnya dalam Nuclear Declaration Policy atau NPR. Dalam dokumen itu, Amerika Serikat mengakui bahwa senjata nuklir menjadi dasar dari semua prioritas pertahanan nasional mereka. Washington juga mengakui bahwa tidak ada elemen kekuatan militer yang sebanding dengan senjata nuklir. Melihat hal itu, Washington membuat kebijakan deklarasi nuklir nasional yang tertulis sebagai berikut. Artinya, sangat mungkin bagi Amerika Serikat untuk menggunakan senjata nuklirnya jika mereka dan negara sekutu serta mitranya berada dalam ancaman ekstrim. Jika di Cina, senjata nuklir baru digunakan ketika negaranya diserang dengan senjata nuklir, namun berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika bisa saja menggunakan senjata nuklirnya jika negara lain menyerang dengan senjata konvensional yang memiliki daya rusak tinggi dan tak harus menunggu serangan nuklir dari negara lain. Washington juga dapat menggunakan senjata nuklir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh presiden, terutama jika tindak pencegahan telah gagal. Selain itu, kepemilikan senjata nuklir juga Amerika Serikat pakai untuk menimbulkan efek deterrence bagi lawan-lawannya. Meski demikian, AS berjanji tidak akan menyerang negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Hal ini dilakukan untuk mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir, terutama poin mengenai kewajiban non-proliferasi nuklir yang diemban oleh Amerika Serikat. Secara jumlah, Amerika Serikat ternyata bukan negara dengan jumlah kepemilikan senjata nuklir terbanyak di dunia. Dilansir dari Federation of Atomic Scientists 2024 State of the World Nuclear Force, saat ini ada sekitar 12.100 huludak nuklir yang dimiliki oleh negara pemegang senjata nuklir di dunia. Jumlah itu berdasarkan data pada awal tahun 2024. Adapun ke-9 negara itu adalah Rusia, Amerika Serikat, Cina, Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Nah, dari 9 negara pemilik senjata nuklir, Amerika Serikat masih kalah dari si jumlah dari Rusia. Rusia memiliki total 5.580 hulu ledak nuklir, sementara AS hanya memiliki 5.044. Dari jumlah itu, hulu ledak Amerika Serikat tersebar di Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Washington juga membuka kemungkinan untuk meningkatkan produksi senjata nuklir mereka. Lewat ajudan Biden sekaligus Direktur Senior Pengendalian Senjata, Perwujudan Senjata dan Non-Proliferasi Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Pranay Fadi, ia menyebut Amerika Serikat mungkin harus mengerahkan lebih banyak senjata nuklir strategis. Alasannya tidak lain karena merasa terancam dengan Rusia, Cina, Korut, dan Iran. Fadi menyatakan tak mustahil bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakannya soal pembatasan senjata nuklir jika tak ada perubahan dalam interaksi transfer senjata di antara Rusia, Cina, Korut, dan Iran. Di lain sisi, AS juga harus berhadapan dengan umur senjata nuklir mereka yang makin menua. Layaknya manusia, senjata nuklir juga perlu dirawat, terutama di usia yang makin menua. Di pangkalan-pangkalan senjata nuklir seantero negeri,
Para tentara AS terus mengupayakan hulu ledak berusia puluhan tahun tetap bekerja sampai penggantinya siap. Adapun inti dari setiap hulu ledak nuklir ada pada lubang plutonium berongga berbentuk bola. Di dalamnya ada ribuan pegas, gigi, dan kontak tembaga yang bekerja untuk menghasilkan ledakan nuklir. Nah, lubang plutonium yang banyak digunakan saat ini merupakan buatan tahun 1970-an dan 1980-an. Hal ini bisa memicu masalah karena ada banyak hal tentang proses penuaan plutonium yang masih belum dipahami oleh para ilmuwan. Terlebih, goresan setipis rambut pada hulu ledak dapat membuat bom keluar jalur. Sementara atom radioaktif utama dalam lubang plutonium memiliki masa aktif hingga 24.000 tahun. Artinya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama.